akan membahas tentang pemilihan umum pertama tahun 1955. Berikut ada beberapa bagiannya. Yang pertama ada sistem kepartaian. Sistem kepartaian pada pemilihan umum pertama tahun 1945 adalah sebuah gambaran. Tahun 1955, demokrasi berkilau di tengah tantangan. Pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1955 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi bangsa. Sistem kepartaian yang dinamis. Salah satu karakteristik unik dari pemilu 1955 adalah sistem kepartaian yang sangat pluralistik. Tercatat ada puluhan partai politik dan organisasi massa yang ikut serta dalam kontestasi ini. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi yang tinggi dan kebebasan berorganisasi yang dijamin oleh konstitusi. Nah, di sini juga ada gambar grafik jumlah partai politik pemilu tahun 1955. Berikut di sana ada gambar surat suara. Kemudian, mengapa begitu banyak partai? Yang pertama ada kondisi sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang heterogen dengan beragam latar belakang agama, suku, dan budaya melahirkan banyak partai politik yang berbasis identitas. Ideologi yang beragam. Partai-partai politik di Indonesia pada masa itu memiliki ideologi yang beragam, mulai dari nasionalis, agama, hingga komunis. Minimnya batasan. Tidak adanya batasan yang ketat dalam pembentukan partai politik membuat siapa saja bisa mendirikan partai. Tantangan yang dihadapi, meskipun berlangsung meriah, pemilu 1955 juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, diantaranya keamanan. Beberapa daerah masih dilanda konflik bersenjata, sehingga pelaksanaan pemilu di daerah-daerah tersebut menjadi sulit. Yang kedua, infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada literasi politik. Rendahnya tingkat literasi politik masyarakat membuat banyak orang kesulitan untuk memahami proses pemilu dan memilih calon yang tepat. Nah, kesimpulan dari sistem kepartaian, pemilu 1955 adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, pemilu ini berhasil membuktikan bahwa rakyat Indonesia mampu melaksanakan pemilu secara demokratis. Warisan pemilu 1955 perlu terus kita jaga dan kembangkan agar demokrasi di Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan. Materi selanjutnya kita akan membahas sejarah pemilu 1955. Tahukah kamu pemilu 1955 merupakan pemilu nasional pertama di Indonesia? Nah, pemilu 1946 batal selenggara karena tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, rendahnya stabilitas keamanan negara, serta pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan. Nah, tahapan pelaksanaan pemilu 1955 yaitu memilih anggota DPR, kemudian memilih anggota Dewan Konstituante. Bangsa Indonesia belum pernah mampu menyelenggarakan pemilihan umum. Pada 1955 bangsa Indonesia untuk pertama kali berhasil melaksanakan pemilu, pengalaman luar biasa. Pada 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI. Hadi Kusumo dan Rustan Sultan Balindi dilaksanakan dalam 2 tahap. Pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen DPR. Yang kedua tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956. Dilantik oleh Presiden Soekarno pada 24 Maret 1956. Anggota DPR lama dan Menteri-Menteri Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 16 Juli 1956. Berikut ada beberapa perolehan suara pemilu anggota parlemen DPR pada tanggal 29 September 1955 dan perolehan suara pemilu anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Pemilu 1955 dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis. Kemudian, kompetisi antar partai, golongan, dan calon anggota parlemen dan anggota konstituante berlangsung sangat sehat. Kemudian, tingkat partisipasi masyarakat tinggi dan
jumlah orang yang tidak memilih atau golput sedikit, dan kesadaran berdemokrasi dan kemampuan untuk memilih yang baik, padahal pada saat itu jumlah penduduk buta aksara masih banyak. Pemilu yang jujur dan adil. Pencapaian besar bangsa Indonesia dalam melaksanakan demokrasi menunjukkan bangsa Indonesia menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Kesimpulannya, dari pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 adalah pemilihan umum adalah topik yang cukup rumit dengan informasi yang berubah-ubah. Untuk memastikan Anda memiliki informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Nah, itu saja pembahasan tentang pemilihan umum pada tahun 1955. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.